Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofi anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ikhwani fiddin rahimakumullah. Semoga kita semuanya selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberi rezeki yang lancar, dimudahkan seluruh urusannya, dipanjangkan umurnya, barokah manfaat fiddin wa dunya wal akhirah. Amin. Ikhwani fiddin rahimakumullah, pada kesempatan ini perkenankanlah kami mengaturkan penjelasan perbedaan antara kata wa'dun, ahdun, dan mitsaqun. Kadang ketiga kata itu diartikan sama, yaitu perjanjian atau janji, namun dalam pengertiannya itu ada perbedaan-perbedaan. Ikhwani fiddin rahimakumullah, terlebih dahulu kami akan mengaturkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata wa'dun, ahdun, dan mitsaqun. Adapun penjelasannya seperti berikut. Surat Al-Hadid ayat 8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa malakum la tu'minuna billahi wa rasulu yad'ukum litu'minu bi rabbikum. Wa qad akhadha mitsaqakum in kuntum mu'minin. Artinya, dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman. Penjelasan ayat dan apa yang menghalangi kalian untuk beriman kepada Allah, sementara Rasul menyeru kalian kepada Allah dengan harapan kalian beriman kepada Rabb kalian. Dan Allah telah mengambil perjanjian dari kalian agar kalian beriman kepadanya ketika dikeluarkan dari punggung bapak-bapak kalian, jika kalian memang orang-orang yang beriman. Dalam ayat ini mitsaq termasuk mitsaqu aqlin. Artinya bila melihat kaun atau alam, maka akalnya bekerja, memikirkan, dan akan memberi manfaat kebaikan, keimanan, dan ketaatan. Surat Al-Isra ayat 67. Wa idza masakumud durru fil bahri dhalla man tad'u illa iya falamma najakum ilal barri a'radtum wa kanal insanu kafura. Dan apabila kamu ditimpa bahaya di lautan, niscaya hilanglah siapa yang kamu seru kecuali Dia. Maka tatkala Dia menyelamatkan kamu ke daratan, kamu berpaling, dan manusia adalah selalu tidak berterima kasih. Penjelasan ayat, bagian dari rahmat-Nya yang menunjukkan keesaannya adalah jika mereka tertimpa suatu bahaya di lautan, Tuhan-Tuhan mereka yang dahulu mereka sembah selain Allah tidak akan terlintas dalam pikiran mereka. Namun mereka akan meminta pertolongan kepada Allah. Dan saat Allah telah menyelamatkan mereka dari tenggelam, mereka kembali berpaling dari keimanan kepadanya. Ini merupakan pengingkaran terhadap kenikmatan-kenikmatan yang telah Dia berikan kepada mereka. Sungguh manusia sangat ingkar terhadap kenikmatan-kenikmatan Allah. Dalam ayat ini terdapat mitsaq termasuk mitsaqus satr, artinya adanya sesuatu yang tidak bisa
dijangkau oleh akal, tetapi harus diimani dan diamalkan dengan baik dan benar. Ikhwani Fiddin rahimakumullah, demikian tadi surat Al-Hadid ayat 8 yang di dalamnya terdapat ngahdun akal atau perjanjian akal, di mana itu mengandung pengertian bahwa manusia itu ketika memperhatikan alam atau melihat alam, pikirannya jalan, pikirannya memikirkan alam itu sehingga menjadikannya dia mampu meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya surat Al-Isra ayat 67 yang mengandung pengertian mitsaq satar, yang artinya sesuatu yang tidak bisa dijangkau oleh pikiran dan harus diimani. Dengan mengimani itulah maka imannya semakin bertambah atau meningkat. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan kata ahdun dan wa'dun yang artinya perjanjian, kemudian dilanjutkan dengan ancaman untuk orang-orang munafik, yang mana di dalam Al-Quran dijelaskan orang-orang munafik itu akan berada di neraka paling bawah. Adapun penjelasannya seperti berikut. Surat Toha 115. Walaqad ahidna ila Adama min qabl fanasiya lawalam najid lahu azma. Dan sesungguhnya telah kami perintahkan kepada Adam dahulu, maka ia lupa akan perintah itu, dan tidak kami dapati padanya kemauan yang kuat. Penjelasan ayat, dan sungguh kami telah perintahkan kepada Adam sebelum dia memakan sesuatu dari pohon tersebut, agar dia jangan memakan darinya. Dan kami telah firmankan kepadanya, sesungguhnya iblis adalah musuhmu dan musuh istrimu, maka jangan sampai dia mengeluarkan kalian berdua dari surga. Akibatnya kamu dan istrimu akan celaka di dunia. Lalu setan membisik-bisikkan kepadanya hingga Adam menaatinya. Adam lupa pesan tersebut dan kami tidak mendapatinya memiliki kekuatan tekad untuk menjaga apa yang diperintahkan kepadanya. Dalam ayat ini terdapat ahdun, artinya adanya perjanjian dan memenuhinya memerlukan syarat, memerlukan wafa, dipenuhi janjinya. Hadis tentang al-wa'ad. Ayatul munafiki salatun idha haddasa kadzaba wa idha wa'ada akhlafa wa idha tumina khana. Tanda munafik ada 3: apabila berbicara berdusta, apabila berjanji mengingkari, dan apabila dipercaya berkhianat. Hadis riwayat Bukhari. Penjelasan hadis. Dalam hadis di atas, tanda-tanda munafik itu 3: berdusta, ingkar janji, dan berkhianat. Dan masih banyak yang lain. Dan agar terhindar dari sifat munafik, hendaknya membaca doa, contohnya, Allahumma inni a'udzubika minal fakri wal kufri wal fusuki wa syiqaqi wa nifaqi wa sum'ati wa ru'ya wa riyai. Artinya, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kefakiran, kekufuran, kefasikan, kedurhakaan, kemunafikatan, sum'ah, dan riya. Ancaman bagi munafik. Innal munafiqina fid darkil asfali minan nar walan tajida lahum nasyira. Sesungguhnya orang-orang munafik itu ditempatkan pada tingkatan yang paling bawah dari neraka, dan kamu sekali-kali tidak akan mendapat seorang penolong pun bagi mereka.
An-Nisa 145. Penjelasan ayat, kemudian Allah mengabarkan kesudahan orang-orang munafik, mereka akan berada pada derajat yang paling rendah dan dalam azab dan siksaan yang paling berat. Mereka berada di bawah orang-orang kafir karena mereka sama-sama mengingkari Allah dan memusuhi Rasulullah, dan menambahnya dengan makar, tipu daya, dan berbagai bentuk permusuhan terhadap orang-orang beriman dengan cara sembunyi-sembunyi dan tidak terasa. Mereka juga mendapat perlakuan sebagai orang Islam dan mendapatkan hak-hak sebagai orang Islam yang sebenarnya tidak layak untuk mereka dapatkan. Oleh sebab itulah mereka layak untuk mendapatkan azab yang paling berat, dan mereka tidak akan mendapatkan satu pun penolong yang dapat menyelamatkan mereka dari azab tersebut. Ikhwani fiddin rahimakumullah, demikian tadi yang bisa kami aturkan tentang penjelasan kata wa'dun dan ahdun, serta dilanjutkan dengan penjelasan tentang ancaman kepada orang-orang munafik, yang mana orang munafik bisa dijelaskan di dalam Al-Quran akan menempati neraka paling bawah. Na'udzubillahi min dzalik. Untuk selanjutnya kami akan mengaturkan penjelasan-penjelasan tentang amal yang apabila dilaksanakan dengan baik, sungguh-sungguh dan benar, akan terhindar dari sifat-sifat munafik. Adapun penjelasannya seperti berikut ini. Amal yang bisa menghindarkan dari sikap munafik diantaranya: 1. Menjaga amanah, waladzina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat yang dipikulnya dan janjinya. Al-Mu'minun 8. 2. Selalu menempati janji, wa aufu bi'ahdillahi idza ahadtum wala tanqudul aimana ba'da tauqidiha, dan tepatilah perjanjian dengan Allah apabila kamu berjanji, dan janganlah kamu membatalkan sumpah-sumpahmu itu sesudah meneguhkannya. An-Nahl 91. 3. Istiqomah bersikap jujur. Inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqon. Sesungguhnya kejujuran itu membawa kepada kebaikan, dan sungguh kebaikan itu membawa ke surga, dan sungguh seseorang selalu bersikap jujur hingga ditetapkan sebagai orang jujur. Hadis riwayat Bukhari. 4. Selalu ikhlas beribadah. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agama dengan lurus. Al-Bayyinah 5. 5. Selalu meningkatkan keimanan. Bentuk usahanya dengan mempelajari Al-Quran. Wa idza tuliyat alaihim ayatu zadathum imana, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayatnya, bertambahlah iman mereka karenanya. Al-Anfal 2. 6. Suka menolong orang lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa,
dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Al-Maidah 2. 7. Mendalami ilmu-ilmu agama. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Al-Mujadalah 11. 8. Memperbanyak sedekah. Mana kosot sodakotun mimmalin wa mazadallahu abdan bi'afin illa izan wa ma tawaddo'a ahadun lillahi illa rafahullah. Rawahu Muslim. Tidaklah sesuatu pemberian sedekah itu mengurangi banyaknya harta. Tidaklah Allah itu menambahkan seseorang akan sifat pengampunannya, melainkan ia akan bertambah pula kemuliaannya. Juga tidaklah seseorang itu merendahkan diri karena mengharap keridhaan Allah, melainkan ia akan diangkat pula derajatnya oleh Allah. Ikhwani fiddin arsyadakumullah, demikian tadi yang bisa kami lakukan, yaitu penjelasan tentang kata wa'dun, ahdun, dan mitsaqun. Semoga kita selalu amanah, selalu mampu melaksanakan dengan sungguh-sungguh baik dan benar perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.